Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengatakan pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel, di sana diterangkan kemudian bahwasanya pembinasa keji ini menginginkan kemudian untuk memutarbalikkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini yang perlu dipahami oleh saudara, bahwa sang pembinasa keji ini memutarbalikkan. Nah, kembali kepada pernyataan saudara di dalam Matius 21 tadi, kalau Anda membawa Yohanes, inilah anak domba yang akan menghapuskan. Coba Anda lihat di data 21-nya, di data 31 dari Matius 21 ini. Apa yang diterangkan? Matius 31. Siapakah di antara orang itu yang akan melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir, kata mereka, kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sunda akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Jadi menurut Yesus, hanya karena percaya kepada Yohanes, pelacur dan juga pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena salib. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara berkata bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan, di mana itu tertulis? Sedangkan nyata di dalam Amsal 6 nomor 16, perintahnya jelas, pernyataannya jelas. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Belum lagi dikatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang tidak bersalah, Yesus itu orang benar. Tidak ada alasan kemudian untuk membunuhnya, kecuali alasan yang datang belakangan yang dibuat-buat oleh Paulus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti Yesus ini tidak boleh dibunuh. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan mutarbalikkan, boleh dibunuh, boleh, supaya menebus Kristen dari kutuk. Paulus dapat ilmu dari mana coba? Sedangkan dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, tidak boleh membunuh orang yang benar, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kata Tuhan, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan kemudian orang yang bersalah. Nah, kenapa hal ini digaungkan oleh gereja? Yesus datang menebus dosa. Sebenarnya saudara, dengarkan baik-baik. Sebenarnya yang mengajarkan nebus dosa itu bukan Yesus. Yesus mengajarkan bertobat. Sedangkan yang mengajarkan dosa ditebus oleh Kristus, itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, agar supaya banyak orang terjebak dalam tipu daya tersebut. Siapa sih yang tidak mau utangnya dilunasin sama orang lain? Siapa sih yang tidak mau penyakitnya disembuhkan sama dokter? Siapa sih yang tidak mau masalahnya itu tuntas? Siapa sih dosa-dosanya tidak ingin dihapuskan? Semua orang mau. Maka ketika kemudian iblis menjanjikan penebusan dosa kepada orang-orang yang mempercayainya, maka orang-orang ini pun mengatakan, yes, kami terima itu. Nah, sekarang ketika dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kalau Paulus mengutip yang tertulis, maka lari ke Ulangan 21.
nomor 22, nomor 23. Di situ yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang, apa yang bisa jadi alasan kita mengatakan Yesus dikutuk oleh Tuhan? Apakah ada dosanya Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis, itu baru betul. Itu baru betul. Karena hanya iblis yang terkutuk. Di dalam Kejadian 3, iblis yang dikutuk. Di dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk. Yesus pun mengatakan dikutuklah iblis. Bahkan kalau Anda melihat Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis. Nah, kalau Yudas disebut iblis oleh Yesus dan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib, maka kesimpulannya penyaliban terjadi karena kehendak iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas tidak berkhianat, agar Yudas tidak melaporkan Yesus, agar Yesus tidak ditangkap, agar Yesus tidak disalib, agar dosa tidak ditebus. Tidak mungkin. Iblis merasuki Yudas tujuannya untuk supaya Yesus disalibkan. Kalau tujuan salib itu menghapus dosa, itu sama dengan iblis menginginkan Tuhan menghapuskan dosa-dosa Adam. Kalau demikian, benarkah iblis menginginkan surga buat anak Adam? Tentu tidak. Maka supaya dianggap kebenaran, nama Yesuslah yang dipakai di sana. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah dia yang digantung di salib ini, yang kemudian sebagai Kristus palsu, yang menyesatkan miliaran manusia. Demikian. Silakan. Ya, silakan Bang Suki. Tadi poinnya Bang Suma jelaskan bahwa ada Kristus palsu. Iya. Bang Suki, agak ribut. Saya jelaskan dulu ya poin yang dijelaskan Bang Suma tadi. Tahan dulu Bang, tahan dulu. Saya jelaskan poinnya dulu. Bang Suki. Agak ribut ya. Iya, di sini memang. Iya, saya mikir dulu Bang Suki tadi poin yang dijelaskan Bang Suma tadi ya. Bahwa ada Kristus palsu yang mengajarkan menebus dosa. Nah, menurut Bang Suma, Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Yang ngajar itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Itu poinnya. Nah, silakan Bang Suki bantah. Apakah betul yang mengajar penebusan dosa ini adalah Yesus palsu? Nah, itu poinnya. Silakan Bang Suki. Ya, tentu yang harus dibaca ini dulu saya. Kisah Rasul 13 ayat 9. Ya. Bukan hanya Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus pun dikatakan sebagai penuh Roh Kudus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus itu berasal daripada Bapa. Paulus di dalam Kisah Rasul 13 dikatakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga tulisan-tulisan Paulus itu terverifikasi oleh Bapa itu sendiri. Ya, nah sekarang bagaimana manusia itu seandainya bertobat itu dapat masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan manusia dikuasai oleh iblis, berada dalam kuasa iblis. Tidak ada cara lain, maka Tuhan harus mengutus anaknya atau menciptakan satu manusia baru yang selevel dengan Adam, yaitu Yesus. Dan Yesus pun menghadapi pencobaan sama yang dihadapi oleh Adam, tetapi Yesus tidak mengikuti keinginan daripada iblis. Bapa sudah mengatakan kepada anaknya, duduklah di sebelah kananku, anteng situ, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku, tumpuan kakimu. Yesus laksanakan, bahkan hampir dia tidak Bang Suki, tolong dijawab poin pertanyaannya Bang Suki. Bang Suma tadi menarasikan bahwa yang mengajar menebus dosa itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Sementara Kristus asli itu tidak mengajarkan penebusan dosa, tapi pertobatan. Iya, jadi begini Bang.
Iya, maksud saya tadi Apakah betul palsu ini iya, yang iya. mengajar menebus dosa? Gitu loh. Gini Bang, tadi saya baca di Kisah Rasul 13 ayat 9 itu menegaskan bahwa tulisan Paulus pun itu diilhami oleh Roh Kudus. Saya sudah bacakan bahwa Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak membaca ini, dianggapnya dia sendiri tulisannya. Itu semua diilhami oleh Roh Kudus. Sebab Yesus pun dipenuhi Roh Kudus. Hanya Yesus yang lebih sempurna sehingga dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, dan sejak kelahirannya sampai matinya dia tidak berbuat dosa. Beda dengan Oke. Paulus. Saya mau bantah. Dulu. Jadi kamu Ya. menyamakan ya. Ya, kamu menyamakan bahwa Yesus yang datang sama Saulus itu adalah Yesus yang sama. Oke, saya berikan sekarang validasi bahwa Yesus yang datang sama Saulus itu bukanlah Yesus yang sama. Ya, kita tunjukkan validasinya. Ya, di dalam Matius 5 nomor 17. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Lebih bagus alam semesta ini sirna dan runtuh daripada sedikit iota daripada hukum Taurat. Itu sirna. Satu. Kedua, jangan kamu bersaksi dusta. Tadi sudah saya bacakan Matius 19 nomor 18. Jangan kamu bersaksi dusta. Namun roh yang mengaku dirinya Yesus yang menuntun Paulus ini mengajarkan di dalam Efesus 2:15. Ya, dengan matinya Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum-hukum Taurat dan berikut perintah-perintah dan ketentuannya. Mereka berseberangan, kawan. Ya, kedua, di dalam Galatia 3:13 dikatakan, Paulus mengatakan, ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita, katanya. Ya, ini Yesus pengikut hukum Taurat. Yesus taat hukum Taurat. Namun, menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Itu perbuatan siapa? Itu perbuatan Tuhan atau perbuatan iblis? Hanya iblislah yang menolak hukum Tuhan. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi agar aku memenangkan hati orang Yahudi. Dan bagi orang yang terikat dengan hukum Taurat, aku berlaku seperti orang yang terikat dengan hukum Taurat. Padahal aku sendiri tidaklah pengikut hukum Taurat. Jadi jelas orang Kristen bukan pengikut hukum Taurat. Lalu kenapa demikian? Ini bertentangan. Ini, apakah Yesus yang kamu imani itu adalah orang Yesus yang datang sama Saulus ini? Adalah orang yang sudah dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Yaitu penyesat yang datang kepadamu yang mengaku, akulah Mesias, akulah Kristus. Atau di Lukas 21 nomor 8. Ini yang menggenapi siapa? Yesus yang datang sebagai roh halus yang mengaku dirinya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ini membuktikan ajaran-ajarannya bertentangan, ajaran-ajarannya berkontradiksi. Silakan kalau ditambahin sama Gurunda. Silakan. Iya, silakan mungkin. Silakan Bang, silakan Bang Suma, silakan. Karena Bang Suki muter-muter nih. Silakan Bang. Silakan Bang Zuma, silakan. Suara saya kedengaran ya, Tes? Dengar. Silakan Bang Zuma. Silakan. Karena Bang Suki tadi membawa itu tadi rumah berapa tadi Bang Suki? Yang Paulus itu kepenuhan Roh Kudus ya. Saya lupa catat di sini. Ya, jadi dasarnya Bang Suki mengatakan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul roh Yesus. Itu dasarnya. Silakan, Itu Kisah Rasul 13 ayat 9, Bang. Itu Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 13 ayat 9. Iya, Oke. di sana dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita kerucutkan permasalahan, mohon izin teman-teman sekalian. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, Yesusnya kemudian ditanya oleh muridnya. Ketika di Bukit Zaitun murid-muridnya datang bercakap-cakap, percakapan-percakapan rahasia ini kepada Yesus. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu
Yesus menjawab, tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Jadi ketika ada orang yang berkata bertemu aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Waspada kepada Kristus palsu. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu akan menyertai aku. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, untuk membedakan antara yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu atau Kristus asli, maka kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Tetapi kalau itu bukan aku, tanda itu tidak akan datang, tanda itu tidak ada. Maka apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat ketika ia datang. Karena itu, janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan lurusnya adalah kiamat itu terjadi kalau dia yang telah diangkat oleh Allah ke langit turun untuk kedua kalinya. Itu baru kiamat terjadi. Jadi kalau bukan dia yang datang, cuman mengaku-ngaku atas namanya, itu bukan dia. Inilah yang terjadi. Pengikut Kristus yang banyak yang disesatkan itu jelas namanya adalah pengikut Kristus. Kalau kita simpulkan ya Kristen. Andai saja yang datang kepada Paulus pada saat itu adalah Yesus yang asli, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi karena itu yang palsu, maka tidak terjadi kiamat. Yang ada penyesatan terhadap banyak orang. Ini yang perlu kita pahami, orang Islam pahami, orang Kristen pahami. Karena kita ini dua agama, ada pertalian cerita, ada pertalian kisah. Kemudian Al-Quran dan juga kitab yang saudara Kristen bawa, itu ada cerita yang berkesinambungan. Kenapa? Karena Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang diberikan banyak mujizat, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa ada ajaran penebusan dosa? Hukum Taurat adalah kutuk. Kristus telah mati dengan menebus dosa orang-orang Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia menyesatkan banyak orang, berarti banyak kisi-kisi materi pengajaran yang akan diajarkan oleh si palsu. Hati-hati, kata Yesus. Hati-hati, waspada. Di dalam Lukas 21 nomor 8 juga Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan orang dan waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Bahkan di data nomor 12-nya, kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, Lukas 21 nomor 12, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku, sebelum penyesat itu datang dengan menggunakan nama Kristus, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesat, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Paulus. Jadi, ini yang harus saudara-saudara Kristen saya pahami.
Kenapa kiamat tidak terjadi? Padahal kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai aku. Kalau bukan aku, maka tanda-tanda itu tidak ada. Kalau tanda itu tidak ada, jangan kamu percaya itu bukan aku. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, endingnya di data nomor 30. Makanya orang Yahudi nggak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada Yesus, kenapa? Karena Yesusnya ini tidak membawa tanda kiamat kepada Bani Israel. Dia datang, tapi hanya kepada Paulus. Dia datang hanya kepada Ananias. Dia datang hanya kepada penulis wahyu. Padahal kata Yesus, kalau aku datang, seluruh manusia akan melihat ke aku. Seluruh manusia di atas bumi ini akan meratap. Bagaimana tidak meratap, coy? Matahari menjadi gelap. Bayangkan saja nih, ini sudah jam 3 di tempat saya sore. Jam 4 sebentar lagi, jam 5 sebentar lagi, jam 6 sebentar lagi. Berputar waktu 12 jam besok pagi. Tidak ada pagi lagi. Yang ada tetap gelap, 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 gelap. Kita menunggu bulan, tak ada bulan. Bahkan bintang-bintang berjatuhan, bahkan gemuruh-gemuruh langit itu kemudian berguncang. Bagaimana enggak panik? Tapi apakah itu sudah terjadi? Bukan. Tidak sama sekali. Berarti yang datang kepada Paulus adalah penyesat yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Iblis. Silakan. Ya, silakan Bang Suki, silakan. Dibantai itu Bang. Ya, karena ayat yang Abang Suki mau kurang kuat tuh. Enggak satu saja. Iya. Banyak. Silakan. Matius 23 ayat 37. Yesus mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Di dalam narasi Yesus dalam perumpamaan ayat Matius 21, demikian juga terjadi terhadap dirinya. Bagaimana kita bisa mempercayakan kepada bangsa yang punya cara hidupnya seperti ini? Tidak bersyukur, tidak mengasihi sesamanya. Dia sukanya hanya membunuh. Sehingga apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Yesus memberitahu kita bahwa bangsa Israel, umat pilihannya, dia dikatakan tidak mengenal Bapa. Karena anak yang diutus, yang mengasihi sesama aja dibunuh. Padahal Bapa itu adalah kasih. Di Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan Allah itu Elohim ya, Elohimmu. Elohim mengutus anaknya. Dan anak berperilaku baik, mengasihi. Tetapi karena mereka tidak mau diusik kenyamanannya, dan banyak masyarakat ikut berbondong-bondong kepada Yesus ini. Mereka takut kuasanya berkurang, pengaruhnya berkurang, hormatnya berkurang. Maka dia lebih baik lenyap untuk satu orang. Tetapi memang keadaan dunia yang sudah dipenuhi dengan semua orang telah jatuh dalam dosa. Maka tadi dikatakan di dalam kitab Habakuk, keadilan timbul terbalik dan orang fasik mengepung orang benar. Maka tidak mungkin tidak orang benar pun diutus, pasti dibunuh. Karena orang yang benar tidak akan melakukan kekerasan, kejahatan. Dia akan menerima hal demikian. Ya, lanjut. Bang Suki nggak nyambung masuk ke jawaban. Kita bahas ini sosok yang mengaku Yesus yang bertemu Paulus.
Oke, ini saya baca. Kalau itu saya baca ini Kisah Rasul 9 ya, tadi dari 9 ayat 1. Sebenarnya waktu kedatangan Yesus yang diikuti dengan petir, dengan gemuruh, dengan ini segala yang itu kedatangan kedua kalinya yang di dalam Kisah 1 ayat 11 itu dikatakan demikian ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, waktu di dalam Kisah 9 perjumpaan Paulus, karena apa? Paulus seorang pengikut agama Yahudi, pemuda yang radikal sekali. Padahal Yesus katakan tadi di Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3, dia pun tidak mengenal Bapa. Dia cari itu orang-orang pengikut Yesus untuk ditangkap, disesah, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi di dalam perjalanannya Yesus menjumpainya. "Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku?" Karena yang pengikut Yesus adalah tubuhnya. Yesus kepalanya. Tubuhnya dilukai, kepala yang merasakannya. Maka dikatakan, "Mengapa kau aniaya aku?" Nah, sejak saat itu kuasa Tuhan membuat dia buta, supaya dia menyadari itulah yang tuannya yang harus dihormati, yang dimuliakan. Nah, sejak saat itulah kehidupan Paulus berbalik 180 derajat. Kehidupan yang berbalik itulah pertobatan yang dikehendaki oleh Bapa. Yohanes mengatakan, "Bertobatlah sesuai dengan hasil pertobatanmu." Itulah makanya tadi yang Bang Zuma baca di dalam Matius 20 berapa tadi itu, orang-orang sundal, karena dia sudah bertobat maka dia bisa masuk. Sedangkan imam-imam kepala tidak menerima, ya tentu dia tidak bisa masuk surga. Didahuluilah orang-orang yang berdosa itu tetapi mau bertobat. Memang benar Yesus mengajarkan untuk bertobat, tetapi harus diperhatikan bahwa kalau tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Kalau tidak ada yang memenangkan, mengalahkan iblis, tidak ada yang dapat menebus seluruh manusia dari kuasa iblis. Karena Yesus telah memenangkan iblis, mengalahkan iblis, maka semua manusia dapat ditebusnya sehingga untuk dapat diadili. Yesus penghakimnya. Yesus kitabnya. Kehidupan Yesus inilah contohnya, cerminnya. Jadi kalau orang bercermin kepada Yesus sama hidupnya, maka menurut Roma 8 ayat 1, siapa yang di dalam dia, dia bebas dari hukuman. Tetapi kalau orang yang jahat, pasti sesuai dengan Matius 7 ayat 23, sekalipun dikasih karunia, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan, bisa bernubuat, kalau perbuatannya jahat, itu yang ditolak. Tidak salah, semua memang harus berbuat baik dan bertobat. Jangan berbuat jahat. Ya, lanjut. Poin dapat yang ditanyakan itu, apakah Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus asli? Itu poinnya, Bang. Iya, ya asli, Bang. Tentu dari saya mengatakan itu Yesus asli. Kalau Bang Juma mengatakan lain ya. Nomor 1 tadi, ya nomor 1 yang kamu bawa, akan ada orang yang membunuhmu. Iya. Lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Namun dia tidak mengenal aku dan Bapa. Kamu salah di dalam menafsirkan ayat tadi. Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. Ingat di situ dikatakan melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus. Lalu dia mengaku mengenal aku dan Bapa. Siapa yang pelakunya? Paulus. Ini di Yohanes 16, Bang. Iya, Yohanes 16 nomor 1 sampai 4. 1 sampai 3. Nah, saya baca ulang ya, saya baca ulang. Iya. Saya baca ulang ya, Yohanes. Ada orang yang membunuhmu lalu mengaku mengenal aku dan Bapa. Padahal bukan. Dia tidak mengenal aku dan Bapa. Bukan begitu nih ya, saya baca ulang ya. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Yesus mengatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa, ini murid-muridnya dong, dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim.
Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa Elohim maupun aku. Nah, inilah orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi. Tahan Bang Suki, tahan, Ya, tahan dulu Bang, tidak kena esensinya ya. Saya cuma menjawab sedikit ya, ini kembali ke Bang Suma. Ya, Bang Suki, Matius 7 ayat 15, Yesus mau memberikan perumpamaan pokok anggur. Itu jelas bahwa pokok anggur yang baik akan menghasilkan ya buah yang baik. Pokok anggur yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus ini adalah pokok anggur yang baik? Kan tidak. Ya, Paulus ini bukanlah pokok anggur yang baik. Dia pokok anggur yang tidak baik. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 4 dikatakan dia adalah pembunuh murid-murid Yesus. Kan begitu, berarti dia berasal dari pokok anggur yang tidak baik. Itulah yang dibahas tadi Bang Suma, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, ya Yesus palsu, karena datang kepada pokok anggur yang tidak baik, gitu loh. Jadi yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu karena mendatangi pokok anggur yang tidak baik. Karena kalau pokok anggur baik, ya itu kan baik. Nah, begitu kira-kira. Mungkin dia Bang Suma, silakan. Ya, saya sedikit lagi ya, sahabat-sahabat sekalian, di tempat saya sudah mau asar. Saya hanya ingin saudara saya Suki, tadi saudara mengutip Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Orang-orang di situ kemudian mendengarkan malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia ke langit. Artinya, orang-orang melihat jasad ketika kemudian Yesus terangkat ke langit. Maka Yesus wajib hukumnya turun ke bumi dengan jasad. Sama seperti ketika dia terangkat. Makanya Yesus mengatakan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di langit, di awan-awan. Itu baru Yesus yang asli. Coba Anda lihat di dalam pengakuan Yesus. Ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Dia senantiasa mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Ketika Paulus menemukan pengajaran dari sosok yang mengaku Yesus Kristus, dia mengaku bahwa Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa? Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Coba tanya Paulus. Paulus dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan menerima dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Paulus sadar dengan mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Berarti dengan kata lain, Yesus dia percayai datang bukan sebagai manusia. Dialah antikristus, dialah penyesat itu. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus sejenak lagi naik terangkat ke langit, apa kata Yesus? Memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau roh penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, si roh kebenaran tak datang. Berarti menurut Yesus ada 3 yang datang setelah dia. Yang pertama, roh kebenaran. Yang kedua, siapa? Yang kedua, Yesus palsu. Yang ketiga, aku sebagai penutup alam semesta. Jadi ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah roh penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga ditutup oleh Yesus yang manusia. Sekarang sudah terjadi 2. Yang datang yang pertama adalah Kristus palsu. Yang kedua roh kebenaran.
yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nanti yang ketiga, ketika yang datang adalah Yesus yang asli. Ini cerita yang ada di dalam Bible, saudara. Aku memang harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan mengajarkan kamu kepada seluruh kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Yesus datang nanti setelah diikuti oleh tanda-tanda. Tetapi Yesus juga berkata, akan datang juga penyesat, yaitu Kristus palsu. Matius 24 nomor 4, sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah malaikat berkata dia akan datang dengan jasadnya. Yesus berkata, aku datang dengan jasadku. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Yang datang kemudian tanpa jasad itu ada dua. Roh kebenaran dan juga adalah Kristus palsu. Yang mana yang datang kepada Paulus? Kristus. Dalam bentuk jasad? Tidak. Apakah yang datang roh kebenaran? Bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Siapa yang dinubuatkan sebagai penyesat? Roh kebenaran atau Kristus? Kata Yesus, penyesat itu bergelar Kristus. Siapa yang datang kepada Paulus? Kristus. Itulah dia si penyesat. Jadi saya simpulkan, diduga selama 2000 tahun Kristen menyembah si penyesat yang terkutuk, yaitu si Bilisis. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf dan terima kasih atas ruang yang diberikan. Kita siap-siap untuk sholat asar untuk kota Makassar. Saya tetap nyimak. Silakan dilanjut oleh guru-guru saya dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian. Dan kabur dulu sama saya. Masya Allah. Juma. Dan kabur dulu dong. Aku mau mualaf nih. Tidak, Bang Suma. Coba sadarkan saya dulu. Juma. Yang kondusif. Saya mau mualaf nih. Ngapain sama Bang Juma kalau mau memperbaiki otaknya kamu? Sama saya yuk. Ya, saya mau mualaf. Coba sadarkan saya sekarang. Ayo. Ya tergantung kamu, kalau kamu mau mencari kebenaran, berarti kamu membuat manusia. Mohon izin, saya mau mengomentari kedua pembicara yang cukup mantap ini antara Bang Zuma dan Suki. Saya melihat penyampaian Bang Suki ini itu memang betul-betul menandakan Allah itu bodoh sekali. Bukan Allah, maksudnya Tuhan bodoh sekali. Yang namanya kehidupan rapi dari awal sejarah manusia itu berjalan begitu rapinya dengan berbagai macam rasul-rasul dan utusan diturunkannya, walaupun umatnya sesat tetapi digantikan oleh nabi-nabi selanjutnya. Ini rapi, semuanya ada overlappingnya. Overlapping artinya ada irisan di dalam sejarah. Nah, ketika masuk ke ranah Kristen ini, seolah ada revolusi sejarah yang lain sebelumnya salah. Yang lain nggak ada itu overlapping sama sekali. Nongol di dalam abad yang pertama, abad Masehi. Nah, ini kan sesuatu cerita yang aneh itu. Kalau Islam itu sendiri masih overlapping dengan Adam, Idris, Nuh, dan selanjutnya. Itulah keanehan yang disampaikan Suki ini, yang dikatakan kalau Tuhan ini pinter, cerdas, membuat ratusan ribu tahun yang lalu alam semesta ini beredar dengan rafi, kulum fi falakin yasbahun, artinya beredar dengan atas falak yang nggak pernah bertabrakan. Kenapa kok membuat orang ini kok repot banget gitu, yang semuanya salah, termasuk emaknya daripada Yesus itu termasuk orang yang berdosa. Ini yang jadi masalah. Terima kasih. Saya tambahkan Bang Bunda Novi, Bang Ali diatur dulu ya. Di sini Makassar sekitarnya masuk asar ya. Saya izin parkum dulu kira-kira 1 jam. Moderatorku kok dicabut. Lanjut Bang Got, lanjut. Iya. Silakan. Moderator Novi juga dicabut Bang Goto. Iya, dicabut moderatornya. Iya, tahan, diatur dulu ya. Sebentar saya set ulang ya. Karena tadi Komal berat, Bang. Komal tadi keluar, jadi saya hapus sama moderator. Komal berat, Bang. Ya, saya hapus semua. Ya, sebentar saya kembalikan ya. Silakan lanjut Bunda Novi, Bang Ali ya. Saya parkum dulu setengah jam sampai 1 jam. Silakan.
Oke. Bisa saya bertanya? Ya, ini dulu jawab. Ada pertanyaan, kita hargai host, ya. Hargai host sudah buat judul. Namanya, benarkah Paulus ketemu Yesus asli? Jangan makan ya. Bisakah Anda buktikan bahwa yang dijumpain oleh Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik itu? Bang Ali suaranya tenggelam, Bang Ali. Bang Ali suaranya tenggelam. Suaranya ditelan Aisyah, Pak. Suaramu ditelan Aisyah. Ini udah. Congormu diam Petra, congormu diam. Gantian kalau ngomong. Iya, ditelan Aisyah. Kalau di sini room diskusi, bukan silat lidah di sini. Ya, congormu diam, congormu ya dia ya. Aisyah saya katakan gimana sih? Gantian ngomong, Bang Ali lanjut, Bang Ali. Diam, congormu diam. Ya. Ini udah jelas suaranya. Aku tanpa mic ini, tanpa mic. Mantap Bang Ali, mantap. Pakai toa aja Pak, pakai toa masjid. Jadi begini, di sini ada judul, benarkah Paulus ketemu Yesus asli? Apakah yang dijumpain oleh Paulus itu adalah Yesus yang sama, anaknya Maria yang berfirman, yang berkata bahwa waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu, yang mengaku dengan namaku, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah Yesus. Kan gitu. Ya, ini ada Saulus bertemu dengan Yesus yang tidak berwujud tubuh ya kan, tapi berwujud roh gitu ya kan. Nah, di sini. Jadi di sini boleh nggak kamu jelaskan, benarkah Paulus itu bertemu Yesus yang asli? Silakan. Nah, jadi Yesus itu Pak, Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Nah, sekalipun dia sudah naik ke surga, dia tetap ada di mana-mana Pak. Bukan seperti Allahmu, nggak jelas. Sudah mulai dia kan? Pertanyaan apa, jawaban apanya kau ini? Pertanyaannya apakah Yesus yang ketemu Paulus? Itu yang kau jawab, congor. Karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Hadir. Sekalipun dia naik ke surga di dalam fisiknya, tetapi rohnya ada di mana-mana. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Kan saya sudah jawab. Iya. Nah, di mana datanya? Ketika Yesus datang ke Paulus ya, dalam berupa cahaya, makanya matanya sempat buta. Di mana dia menubuatkan dirinya berupa cahaya? Seperti itu. Karena Yesus itu apa? Saya bilang Allah yang Maha Hadir. Di mana? Yesus itu Allah, ya kan? Tapi dia berdoa. Yesus itu adalah Allah. Di dalam Matius 11:25, aku berdoa kepadamu, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata. Iya. Dia berdoa. Jadi kamu katakan dia Allah. Masa Allah berdoa sama Allah? Masa Tuhan berdoa sama Tuhan? Iya, sama dengan di Al-Mars 40 Pak. Bahwa Allahmu bersumpah dengan Tuhan. Nah, kepada siapa Allahmu itu bersumpah Pak? Sama Tuhan. Al-Mars 40. Kepada siapa dia bersumpah? Aduh. Ke Tuhan yang mana dia bersumpah Pak? Siapa? Iya, sudah saya jawab. Ketika Al-Mars 40 mengatakan bahwa congor turun kau, tak ada ilmu kau, sebentar gini kan. Sebentar saya jawab. Silakan Muamir. Jawab, moderator. Aduh, diturunkan. Tuhan bersumpah pada dirinya, tetapi itulah Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Andai kata ada Tuhan lain, makanya Tuhan bersumpah pada Tuhan lain. Tetapi pada dirinya sendiri Allah menunjukkan bahwa la ilaha illallah. Itu maksudnya itu menguatkan, memberitahukan, mengabarkan bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Ngapain kamu? Masya Allah, mantap. Kalau sama Bang Petra tadi kita ngomong kayak gitu nggak ada gunanya, dia hanya untuk memframing saja ya. Kita ada tamu nih, Eri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja aku mau ngejar dia tadi, tapi dia udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau kau mau main gabrul-gabrulan Petra, di dalam Mazmur 147 nomor ke-10, di situ dikatakan Tuhan tidak senang kepada kaki laki-laki. Jadi mau kau katakan di situ Tuhan senang kepada kaki perempuan? Mau gabrul-gabrulan kau?
Lanjut. Ya, Rian, selamat siang Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Kalau kita cari yang Kristen aja Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Oh, enggak ada. Saya katakan barusan. Oke, saya minta kursinya ya Bang ya, satu ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya. Jadi ya kita undang ya Kristen yang lain ya. Ya, Bang Willy, selamat pagi, selamat sore, Bang Willy. Ya, selamatkan sore. Iya, Selamatkan Kristen sore. apa, Bang? Selamatkan sore. Halo, bisa dengar suara aku? Bisa. Abang Islam Kristen, Bang? Aku ini Kristen. Oke, kita punya tema, silakan Bang, 2 menit Bang. Ya, Bang. Silakan dibahas. Bang. Ya, oke, aku di sini akan bernarasi sedikit ya. Boleh dengar suara aku gak? Lanjut, aman Bang Da, lanjut. Oke, ya, aku lanjut ya. Aku ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tersadarkan. Di sini aku akan bernarasi sedikit ya tentang siapa itu Yesus. Oke. Di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Roma itu sendiri ya. Nama Yesus itu memang ada 2 versi. Yang satu Yesus bernama asli Iso, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesus yang ini berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Iso. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya. Karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah Tuhan menyelamatkan. Bukanlah sosok nama dari Nabi sebenarnya yang bernama Isa ini. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian dipesetkan oleh orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Iso ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Itu menurut data yang ada dan pendapat aku sendiri sih. Lanjut. Mantap. Jadi abang ini mau izin Kristen apa abang, mohon maaf? Iya, Kristen apa ini? Iya, sebenarnya aku ini Kristen yang sudah syariah. Kristen syariah. Coba. Ashadu. Coba dulu. Ashadu. Ya, begini host. Begini ya narasumber. Ashadu. Ya, kalau aku ada di roomnya Arif ya. Aku sering di komalnya komalnya Arif. Seperti itu. Kalau di komalnya Arif, beliau sudah tahu siapa aku dengan Bang Datu dan yang lain-lain. Bang Datu udah, iya. Jadi kalau kayak gitu Willy, ya kan? Kenapa Anda tidak mau menjadi pengikut Kristus sejati? Nah, sebenarnya enggak sih, cuma banyak faktor abangku, Bang Ali. Mungkin biar waktu yang bisa menjawab ya, karena kan banyak ada faktor lingkungan. Dari faktor keluarga itu sendiri ya, dan mentalnya aku sendiri yang harus dimatangkan semuanya Bang. Seperti itu. Oke, saya kuatkan saudaraku ya. Begini saudaraku. Ya Bangku. Itu yang hidup kamu, yang bertuhan kamu. Kita hidup di dunia ini setiap manusia mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing. Ya, sama seperti yang dikatakan di dalam Imamat 21 nomor 14 itu. Setiap manusia akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Bapak tidak akan dibebani dengan dosa anak, dan anak tidak akan dibebani atas dosa bapak. Jadi kita beragama jangan sampai karena keluarga. Jangan sampai karena sanak saudara. Karena kelak di padang mahsyar kita itu diminta pertanggungjawaban secara pribadi.
setiap organ yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan dosa akan minta pertanggungjawaban, akan bersaksi apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Ingat saudaraku, nyawa bukan milikmu, ada Allah yang memiliki. Ada Allah si pemilik segalanya. Kita dititipkan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maswa izin di mute dulu Bang Maswa, biar Bang Ali terdengar suaranya. Bang Maswa izin ya. Ya lanjut Bang Ali, lanjut. Bang Ali suaranya tenggelam. Cuma agak tenggelam suaranya Bang Ali. Oke, tenggelam suara ya. Kalau begini aja. Ah, oke. Jadi gitu. Ya, kamu ya, tidak lanjut. Ya, kamu tidak ada milik di dunia. Harta yang kamu miliki hanya titipan. Nyawa yang kamu miliki sekarang di dalam tubuhmu hanya titipan. Semua ada pemiliknya. Kita akan dikembalikan, kita akan diambil. Nyawa kita ini akan diambil. Kapan? Kita nggak tahu. Kita hanya mampu berserah diri. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali hanya kehendak Allah. Jika kehendak Allah kepada kamu, karena kamu menanti-nanti, kehendak itu datang kepada Anda. Saat Anda masih menunggu waktu-waktu yang tepat. Ingat, umur bukan milik Anda. Nyawa Anda bukan milik Anda. Saat dia diambil, kelak kamu dimasukkan ke dalam kuburan, ke dalam jasadmu dimasukkan ke dalam kuburan. Apakah di sana ada lagi pertobatan? Tidak ada. Ya Allah, aku minta 1 menit aja ya Tuhan Allah. Aku hidup lagi ke dunia. Aku minta, agar aku bersahadat. Nggak ada lagi akan diberikan. Maka jangan tunggu. Allah memiliki keputusan kepada dirimu. Jangan tunggu. Jika kamu sudah menemukan hidayah, maka bersegeralah. Sama seperti kita lahir dulu, kawan.